kira-kira Pak. Baik, lanjut. Baik, jazakumullah ya. Pak Ustadz, mungkin ada banyak pertanyaan tapi mungkin karena waktunya. Oke. Mungkin satu hal Ustadz, bagaimana kita menanggapi ustadz-ustadz yang menyampaikan kajian akhir zaman, karena banyak sekali kita dapati baik itu di media sosial, di YouTube dan sebagainya. Nah, itu juga menakutkan kita Ustadz. Bagaimana tanggapan Ustadz terhadap dai ini Ustadz ya? Karena ini dai nasional Ustadz. Iya. Emang nasional itu standarnya ada sertifikatnya nggak? Ya, dai nasional ada sertifikatnya nggak Pak? Nggak ada, itu klaim aja, klaim di YouTube. Ya. Kita berterima kasih kepada teman-teman kita yang sudah berdakwah tentang akhir zaman. Terima kasih, antum sudah mengingatkan umat tentang huru hara akhir zaman. Syukran lakum. Tapi kita punya catatan. Allah mengatakan dalam surah Al-Isra, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Ini wajib untuk seorang pendakwah. Jangan kamu berpendirian, jangan kamu sampaikan sesuatu hal yang belum betul-betul kamu ilmui. Apa arti ilmu bahasa Arab? Al-ilmu ma'rifatu syai' ala ma kan. Mengenal sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya. Berarti pasti enggak? Ini yang saya sebut kepastian ilmu. Kalau belum pasti dalilnya sahih, belum pasti argumentasinya, maka jangan bilang Dajjal keluar, Mahdi keluar. Tunggu dulu ya. Jadi kita mengatakan syukran lakum, terima kasih. Tapi kita kasih nasihat untuk diri kita sendiri dan untuk mereka juga, jangan ikut hoax. Kalau hadisnya dhaif, jangan dipakai untuk nakut-nakutin umat. Apalagi cuma analisa syahwat politik kah ya? Apalagi analisa sotoy, sok tahu. Cuma karena baca buku-buku tertentu buat analisa sendiri. Tunggu dulu Pak. Tidak semua yang kita pahami itu benar-benar ilmu. Siapa tahu dia masuk zon ya. Iyattabi'una illa dhanna. Mereka hanya mengikuti zon, prasangka belaka, dan itu haram. Orang yang ikut zon walaupun nanti benar dia salah. Karena nanti nggak permanen. Tapi kalau orang berilmu, keliru, Allah jemput dia nanti untuk dibenarkan. Mending kita salah dan merasa salah daripada merasa benar. Bahaya nggak merasa benar? Yang merasa benar kan iblis. Dajjal. Jadi antum kalau udah merasa benar, nanti kayak kita ini disebut syubhat. Ya, Ustaz syubhat tuh gitu. Nah, itu yang ngomong begitu udah merasa benar dia. Oh, kita nggak ada masalah. Kita disebut sesat, zindik, fasik, terserah ente, ya. Bagi kita kalau ada orang hujat kita, dia lagi transfer pahala sama kita ya. Antum kalau ahli kolbu bisa ngerasain, Pak. Bisa ngerasain dia tuh lagi ngirim pahalanya sama kita. Jadi kita nggak usah zikir-zikir banyak-banyak, udah pindah semua sama kita udah. Ya, tapi syaratnya jangan balas dengan menghujat. Senyumin aja. Nah, seperti Nabi senyumin orang-orang kafir Quraisy, kecuali setelah marhalah Madinah kita perang Pak. Jadi sekarang jangan perang dulu, ya sabar-sabar ya. Nanti takut perang nggak? Berani nggak kalau perang ntar? Tapi nanti jangan tetapkan jihad sebelum saatnya. Ya, orang baru hijrah udah ngomong poligami, baru belajar agama udah ngomong jihad. Akhirnya main penggal-penggal aja kan? Nah ini bahaya. Nah, ini yang saya takutkan. Penyusup zombie ke tubuh ahli sunnah. Nah, semoga negeri kita dijaga Allah, sahabat-sahabat kita yang berakidah ahli sunnah, Allah jaga akidahnya, kita juga Allah jaga istiqamah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang membolak-balik hati, Engkau tahu kapan hati ini baik, kapan hati ini jahat. Tolong tetapkan ya Allah hati ini dalam ketaatan. Jika kami maksiat, tolong jadikan kami hamba yang bertobat. Jika kami taat, tolong jadikan kami hamba yang tawadu. Jika kami dapat kebaikan, tolong jadikan kami hamba yang bersyukur. Jika kami dapat musibah, ya Allah, tolong jadikan kami orang yang sabar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.